Halo, apa kabar? Selamat datang. Kita di video kali ini akan ngejawab pertanyaan dari seseorang di Instagram yang bertanya, sebenarnya stand up comedy di Indonesia itu market cap-nya seberapa besar sih? Kebetulan saya tertarik ngebahas hal-hal seperti ini. Kita bahas sekarang. Disemprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang Jadi dia Ustadz di sini tukang bully bukan yang Ustadz. senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Nah, sebenarnya pertanyaan itu masuk karena waktu itu di Instagram gue buka pertanyaan, buka kesempatan untuk siapapun bertanya tentang stand up comedy. Ada banyak pertanyaan yang bagus, tolol-tolol juga banyak. Salah satunya pertanyaan datang dari Bob Singadikrama, Kramadisi. Ya, Bob. Yang gue kenalin namanya karena dia Ahmad Fuad adalah salah satu member YouTube gue yang satu jiwa yang mahal. Nah, dia nanya itu, jadi gue bikinin videonya untuk Bob. Ahmad Fuad, kalau Anda pengen, Anda juga boleh. Yang lain, yang satu paham, satu rasa, nggak usah. Anda belum nyampe levelnya. Nah, gue mau ngebahas soal market cap, market size-nya stand up comedy Indonesia. Sekalian ngebahas juga tentang Comika dari sisi bisnis sebenarnya. Karena gue waktu baca pertanyaan itu langsung tertarik untuk cari tahu, karena jawabannya sebenarnya gue nggak terlalu punya gambaran yang definitif. Artinya jawaban gue tuh bukan jawaban bukan jawaban tipikal pebisnis gitulah. Gue punya rabaan berdasarkan pengalaman, tapi gue nggak pernah bener-bener cari tahu gitu. Sebenarnya asal awal dari semua bisnis Comika itu gara-garanya gue bikin market gap analysis. Tapi ini gue mau ngasih informasi ya. Ini semua yang mau gue jelasin ke depan ini adalah gue belajar sendiri. Gue kan bukan anak sekolahan ya. Artinya gue bukan anak sekolah bisnis atau sekolah pemasaran. Ini dari yang gue pelajari sendiri. Nah, gue bikin market gap analysis waktu itu. Market gap analysis itu adalah analisa yang dilakukan sama seseorang yang mau berbisnis atau mau bikin wirausaha untuk ngebaca peta pasar yang dia mau terjunin gitu. Dalam hal ini adalah stand up comedy. Ya. Ini awal lahirnya Comika. Karena seperti yang lo tahu, PT-nya udah ada dari sebelumnya, tapi brandnya belum Comika waktu itu. Adanya manajemen, nggak ada namanya, cuma manajemen. Ada Lumintu, IO, terus ada Gox Production. Nah, ini kerjanya bikin konten untuk YouTube. Dan waktu itu kliennya cukup banyak, termasuk waktu itu yang bayar Starvision untuk ngerjain promonya Partikelir. Dan wsydensshop.com, itu juga penting. Abis itu gue ngeliat ada manajemen, ada wsydensshop.com. Waktu itu di talent manajemennya kayaknya baru Awe dan David kayaknya, abis itu Bari. Terus gue lagi ngeliat, abis itu gue ngerasa ini bisnis kurang bener nih. Waktu itu gue masih lepas tangan gitu, sosok nggak mau tanggung jawab terhadap sesuatu yang sebenarnya ide gue sendiri. Gue nyuruh orang lain untuk jadi direkturnya, gue cuman pemegang saham. Tapi gue sadar itu sebuah kesalahan dari gue karena akhirnya nggak jelas palanya gitu. Mau palanya direkturnya atau palanya gue, akhirnya kasihan juga direkturnya. Ya udahlah, udah gue aja yang megang gitu. Nah, terus ketika gue memutuskan untuk megang, gue mikir apa yang mesti gue rapihin di sini, apa yang mesti gue lakuin. Nah, terus gue coba untuk ngeliat, oke, sebenarnya di mana sih ruang tempat gue bisa explore? Di mana sih ruang di mana gue bisa akuisisi, lalu gue bisa dalemin, gue bisa dominan di situ. Habis itu gue bikin ini, gue bikin waktu itu gratis,
terus mahal, baca nggak ya? Terus harian, terus tahunan. Yang berarti di sini mungkin bulanan, di sini mingguan gitu ya. Terus gue ngeliat nih, udah ada apa aja sih? Yang langsung gue sadari adalah mahal dan tahunan itu ada specialnya, ada specialnya Panji di sini. Terus udah gitu ada special orang lain. Ini mahal dan tahunan, ini banyak pengisinya. Ada specialnya Ernest, ada specialnya Radit, ada specialnya Soleh, ada specialnya Adri. Ini yang gue tulis nih yang udah minimal 2 kali bikin special ya. Terus ada siapa lagi yang 2 kali? Erwin, specialnya Erwin. Bahkan kalau gue masukin ini satu-satu juga udah banyak. Ada specialnya Awe, specialnya David udah 2 kali, specialnya David. Pokoknya rame banget nih. Ini rame nih daerah sini nih. Oke, ini udah rame. Gue taruh gue paling atas karena emang harga tiket gue kan emang paling mahal gitu. Oke, ini penuh nih gue tahu. Habis itu gue sadar yang mingguan dan murah cenderung ke gratis juga banyak, yaitu open mic. Ini ada open mic komunitas Bekasi, ada open mic komunitas Jogja, ada open mic Jaktim, ada open mic Jakbar, banyak banget. Bahkan sampai ada yang gratis, open mic Jakut gitu misalnya. Gue bilang gratis karena gini, semua open mic di Indonesia sejauh ini gratis. Tapi karena dia ada di sebuah restoran atau di sebuah kafe, orang ketika ke situ mesti beli minuman. Nggak mesti sih, tapi nggak bisa duduk di situ kalau nggak beli apa-apa, minimal air putih gitu kan. Tapi kalau kayak di Jakut, waktu itu pernah Jakut ngelakuinnya, sekarang sih nggak. Tapi Jakut waktu itu ngelakuinnya kayaknya di Indomaret Point kalau gue nggak salah. Indomaret Point. Nah di Indomaret Point itu di atasnya tuh ada area kosong, yang mana orang bisa nonton open mic tanpa beli cemilan sedikit pun sebenarnya. Memang ada kayak beranda dan orang pada kayak ngerokok, terus nyemil, terus minum, dan mereka belinya di bawah. Tapi banyak juga yang duduk di situ nggak beli sama sekali, jadi benar-benar gratis gitu. Jadi ada gratis. Nah tapi ini kan penuh banget kan. Ini kan kita ngomongin si Indonesia ya. Jadi ada open mic stand up Indo Makassar, open mic stand up Indo Surabaya, stand up Indo Malang, dan seterusnya. Ini penuh sekali nih, penuh. Oke. Terus yang bulanan tapi harganya sedang itu juga ada, itu stand up night. Jadi dia nggak mahal-mahal banget stand up night, harganya kisarannya itu ada di 75, mungkin 125 gitu. Dan ramai juga, ada Sun Jaktim, ada Sun Jakbar, ada Sun semualah, Sun Jogja, Sun Bekasi, semuanya nih banyak banget, ada Sun banyak banget. Semuanya itu sifatnya tuh acara yang sebenarnya acaranya tahunan ya, tapi karena spread out-nya se-Indonesia, jadinya di Indonesia tuh hampir tiap bulan tuh ada kayak beginian. Kalau ini kan nggak sepanjang tahun juga sih. Ya nggak bener. Kadang-kadang periode berkaitan malah ada di Oktober gitu. Semuanya pada muncul di satu titik yang sama. Ya atau mungkin ini selisipan lah ya. Mungkin pada geser juga kali ada. Sun sekitar segini lah. Jadi ini penuh nih. Ini sini nih penuh. Nah terus udah gitu, yang pertama kali gue sadarin waktu itu, yang gratis harian nggak ada, yang sedang, pokoknya yang harian nih banyak yang kosong nih. Terus udah gitu, ini juga kosong nih. Mingguan, ini kan mingguan ya. Mingguan yang sedang atau mingguan yang mahal juga nggak ada. Yang tahunan dan gratis juga nggak ada. Tapi waktu itu gue nggak mikir ke sini nih. Gue langsung, ide pertama gue sejujurnya adalah melahirkan Para Comika. Para Comika ini adalah komik yang rilis setiap hari gratis di Instagram dan Twitter dan TikTok ya nggak ya, gue lupa deh. Instagram dan Twitter. Nah, Para Comika ini sebenarnya nama Comika pertama kali dari Para Comika memang. Tadinya malah namanya Comika. Terus gue ganti Comika jadi nama brandnya. Nama komik ya Para Comika. Waktu itu Comika adalah karena komik tentang komika gitu. Jadi a comic about komika gitu. Komik tentang komika. Jadi Ika gitu awalnya. Nah, terus oke, jadi ada nih Para Comika. Ini adalah
komik tentang stand up comedy. Ada berbagai macam karakter stand up comedy dan stand up comedy banget. Udah jalan dari 2019, berarti udah 3 tahun. Terus beberapa bulan pernah dapat kayak bukan penghargaannya tapi disebut sebagai komik bulan ini. Terus salah satu ada masukannya adalah komiknya bagus banget dan lucu, cuman banyak istilah-istilah yang dapur banget, stand up comedy banget, orang umum belum tahu. Nah memang itu sesuatu yang memang kami sengaja. Kenapa? Karena gue pengen para comika tuh memenangkan hati penggemar stand up Indonesia, penggerak skena stand up comedy di Indonesia, entah itu komunitasnya, komikanya, penontonnya stand up di Indonesia, itu pada suka dulu sama para comika gitu. Baru kami ngelebar gitu. Jadi nggak pengen coba untuk menggapai market yang lebih luas kalau yang jadi core audience-nya aja belum dapat gitu. Makanya kami sengaja banyak bercandaan, banyak kemiripan, banyak kejadian dan cerita yang sangat dekat dengan orang yang tahu stand up. Orang kalau tahu stand up, ini kayaknya dari kejadian ini deh, ini kayaknya si ini deh. Karena kami pengen memenangkan penonton core audience-nya, yaitu penonton stand up di Indonesia. Dapat nih di sini nih. Terus saat itu gue tahu sebenarnya ada yang transaksinya harian stand up comedy, tapi harganya sedang ke mahal. Itu digital download gue. wsydnshop.com itu saat itu gue lagi mikirin, gue udah pengen ganti nama dari kapan tahu tapi nggak kepikiran namanya. Di sisi lain, gue tahu persis betapa nikmatnya penghasilan gue dari digital download. Sesuatu yang pengen gue bagi sama teman-teman yang lain. Makanya waktu itu zamannya masih wsydnshop.com, sudah ada Brothers Concert, itu adalah Rispo sama Viko, dan ada Callback, itu adalah Regen Frimawan Rahmat. Mereka udah naruh digital download di wsydnshop.com. Lalu gue pikirkan, kalau mau sustainable, berarti nggak bisa Panji doang di sini. Ini bukan toko merchandise-nya Panji. Akhirnya kita cabut dan cuman digital download-nya aja. Tadinya tuh gue mau bikin digital download untuk edukasi social movement, komunitas sifatnya. Jadi kalau misalnya pengen belajar mengembangkan komunitas stand up, belinya di situ. Komunitas relawan politik, kayak gitu-gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, bisnis tuh jangan jauh-jauh dari apa yang gue kenal, gue pahami, dan jadi kekuatan gue. Kekuatan gue adalah jelas stand up comedy gitu. Ya udah, gue akhirnya jadikan itu untuk platform stand up comedy. Akhirnya yang sifatnya harian ini gue lahirkan comika.id, sehingga orang bisa setiap hari beli stand up comedy gitu di level yang harganya sedang, karena mungkin rata-rata di situ 150 ya, walaupun ada punya gue yang harganya 300. Jadi gue taruh di sini. Nah, ini keisi nih. Ini kosong nih, mingguan yang sedang ke mahal. Disinilah lahir pertama kali Comika Monday Market, kalau masih ingat. Comika Monday Market itu adalah usaha kami untuk bikin acara stand up. Yang nyentuh ke market baru. Dari pertama kali gue bikin ini, gue langsung ngincer tempat-tempat yang isinya anak-anak muda kelas menengah ke atas gitulah. Sebenarnya generalisirnya adalah Ismaya. Jadi waktu itu gue mikir, nih Ismaya ada di mana aja ya? Gue mau bikin acara stand up di tempatnya Ismaya. Karena sebagai sebuah brand, pas orang nyebut Ismaya, lo akan ada bayangan, oh emang audiensnya seperti itu. Gue pengen tangkap itu sebenarnya. Berangkat dari pengalaman, gue setiap kali bikin special di Jakarta, banyak penonton gue tuh yang taunya gue, bukan taunya stand up. Bukan tahu stand up Indo. Sama persis kejadiannya sama gue nge-rap. Orang kan suka beli album gue dan beli show gue. Yang beli show gue, kata lo emang penonton hip hop, bukan penonton Panji. Karena brandnya Panji kuat, Panji jual apapun dibeli, termasuk rap. Jadi banyak banget yang nonton gue nge-rap, bukan karena suka rap, karena suka Panji. Sama, banyak banget yang beli tiket stand-up-nya Panji, bukan karena suka stand-up Indo, tapi suka Panji. Makanya waktu itu gue pernah cerita ini juga, waktu di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, di JCC, di Plenary Hall, ada sekitar 75% yang nggak tahu Indra Frimawan. Padahal 2019 Januari, Frimawan kan udah terkenal. Tapi banyak banget penonton gue yang, itu siapa opener lo ya? Gila, jenius banget gitu. Dan ada juga yang bilang, siapa sih opener lo, kenapa lo pilih sih? Aneh banget lah gitu. Tapi itu konsekuensi orang yang berkarakter.
Tapi gue sadar ternyata banyak banget orang yang tahu gue, tapi nggak tahu stand up comedian di Indonesia. Padahal gue percaya stand up comedian di Indonesia lucu-lucu. Jadi gue pikir, gimana kalau misalkan gue bikin acara mingguan, yang mana hostnya Panji. Jadi jangkarnya tuh Panji, tulang punggungnya Panji. Yang membuat orang datang adalah karena Panji ada. Tapi Panji menghadirkan komedian yang waktu itu bahasanya adalah handpicked by Panji, dipilih oleh Panji secara langsung. Rekomendasinya Panji hari ini atau minggu ini. Dan lahirlah Comika Monday Market di Public Market yang seharinya berapa ya? 5 kayaknya, 5 apa 6, gue lupa deh. Stand up comedian, ada gue di antaranya. Nah, dari kemudian lahir ke CMM, kemudian kami juga ngisi ke Kilo Lounge, kalau lo tahu Kilo Kitchen ya, di Gunawarman, di bawahnya ada lounge. Nah, kami juga ngisi mingguan di situ. CMM setiap hari Senin, Kilo Lounge itu tiap hari Rabu atau Kamis ya, gue lupa ya. Habis itu kami ngisi juga di What You Want, di Gunawarman juga itu Jumat apa Sabtu, gue lupa. Nah, akhirnya keisi tuh. Gue punya acara stand up comedy yang sifatnya mingguan dan harganya itu sedang kemahal, keisi nih. Dan setelah pandemi akhirnya berubah jadi comicacomedy.club, platform streaming kami yang targetnya menghasilkan acara mingguan. Tapi ini waktu itu berjalan dengan sangat baik karena kami berhasil membawa stand up comedy ke pasar baru. Setelah ini kalau lo sadar, setelah Comika bikin acara di CMM, beberapa teman-teman lain bikin acara juga di tempat-tempat yang serupa kurang lebihnya. Dan ketika kami jalan dengan What You Want dan Kilo dan Public Market, tawaran untuk bikin juga di tempat-tempat lain bermunculan. Cuman waktu itu ketabrak pandemi, akhirnya nggak jadi. Tapi adalah di sini. Nah, ini sebenarnya adalah kerjanya Comika Event. Jadi, bersamaan dengan manajemen, akhirnya waktu itu yang pertama kali lahir itu ada manajemen. Waktu itu belum punya nama, tapi akhirnya jadi Comika Management. Kemudian ada comika.id. Kemudian ada Comika Event. Para Comika nggak masuk. Karena para Comika bukan diputuskan, bukan bisnis yang gue rasa aman untuk ditaruh di sini. Karena para Comika itu sebenarnya bukan bisnis komik, tapi bisnis IP. Dan untuk banyak orang yang berbisnis IP, biasanya istilahnya itu IP itu bisnis sabar. Jadi lu menumbuh kembangkan IP ini dulu, sampai dia punya nilai, dicintai masyarakat sehingga dia punya nilai gitu. Dan saat ini gue kerjanya, gue nggak mau nyebut bakar duit ya. Karena bakar kan jadi asap, gue ya invest aja terus, gue suntik. Udah mulai menghasilkan uang, tapi belum cukup lah untuk nutupin si para comikanya gitu. Tapi gue percaya banget dengan para comika akan menjadi IP yang gede. Semangat gue untuk ngegedein para comika, sejujurnya, ketika makin besar ketika gue ke Korea Selatan, gue ke Seoul. Kapan-kapan gue cerita soal bisnis IP. Tapi para comika nggak masuk ke sini. Karena tidak bisa creating revenue. Belum. Tapi jatuhnya ini adalah IP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di Dirjen Haki atas nama gue, Shani Budi, dan Irawan. Dan sekarang kami ada Andri Sakti juga di dalam tim. Ada nih, 3 ini. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar dari perusahaan yang namanya Comika. Nah, setelah ini, kan berdiri tuh perusahaan yang namanya Comika, gue yang pegang. Terus gue menyadari bahwa memang Comika itu sesuatu yang udah waktunya gue jalanin, karena gue sering bilang kan bahwa si Panji ini bagus kalau bikin personal brand. Orang juga bilang gitu, gimana kalau misalnya Panji ini ngurus brand gitu, dan brand itu adalah Comika. Nah, Comika Indonesia ini sebenarnya unit bisnis terpentingnya adalah Comika Management. Comika Management. Ini adalah dasarnya, karena janjinya perusahaan ini, kalau brand kan harus punya alasan kenapa dia ada gitu ya. Dia mewakili apa brand ini? Brand ini berdiri karena pengen bikin stand up comedian hidup dari karyanya, dari stand up-nya.
Dengan asumsi kalau Panji aja bisa, gue nih beneran nggak spesial, beneran deh. Tidak ada yang spesial dari gue. Kecerdasan gue nggak spesial. Gue cuman mungkin gigih, gigih itu semua orang bisa. Gue cuman senang belajar, semua orang bisa. Ini lebih ke mentalnya aja. Nah, kalau Panji bisa, orang lain juga bisa untuk hidup dari stand up, karena tidak ada yang lebih bahagia dari itu surga duniawi ya. Hidup dari yang kita cinta itu surga duniawi gitu. Kita berpenghasilan dari apa yang kita suka gitu. Itu surga duniawinya, dan semua orang kan pengen merasakan surga duniawi. Lalu Comika Event hadir juga sebagai bisnis unit. Lalu ada Comika ID lahir juga sebagai bisnis unit. Lalu gua sadari ternyata Comika Event dan Comika ID, kendati pun memang sebuah unit bisnis, tapi dia unit bisnis yang berperan besar untuk mendukung Comika Management. Jadi kalau misalnya seorang stand-up comedian mau bisa hidup dari karya, manajemennya mesti memastikan dia bisa tumbuh kembang sampai level di mana dia bisa bikin karya. Apa sih karyanya stand-up comedian? Karyanya adalah stand-up comedy special. Dia yang bikin. Hadirnya Comika Event adalah untuk memastikan talent di dalam Comika Management bisa bikin karyanya. Lalu, Comika.id ini lahir untuk, sejujurnya awalnya tuh idenya adalah untuk meres duitnya. Gue selalu bilang, gue pernah bikin workshop stand-up comedy kan, gratis untuk semua pelaku stand-up comedy di Indonesia. Ada di YouTube gue juga. Gue bilang bahwa kita tuh jangan mikir stand-up comedian itu produknya tuh adalah pertunjukan. Produknya itu adalah karya, pertunjukan salah satu formatnya, tapi lu bisa peres lagi. Ini abis lu rekam, lu bisa jadiin duit di comika.id dalam bentuk digital download. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Abis itu peresannya lagi bisa jadi tayangan untuk jual ke TV, Kompas TV dalam hal ini. Abis itu peresannya lagi bisa lu jual dalam bentuk buku gitu misalnya. Misalkan lu menulis buku yang merupakan bentuk teks dari materi stand up lu. Atau lu peres lagi dalam bentuk video-video YouTube untuk lu taruh di YouTube, lu kemudian dapat duitnya dalam bentuk AdSense gitu. Jadi sebenarnya peresannya banyak banget gitu. Dan ini akhirnya menghasilkan duit lagi untuk Comika Management. Tapi gua kemudian sadar ada yang kurang. Harus ada satu lagi unit bisnis yang membantu dia untuk makin baik sebagai stand-up comedian dan makin besar personal brand-nya. Dan itu adalah merchandising. Makanya waktu itu lahir Comika Clothing yang sekarang namanya adalah Physical. Jadi udah diganti, ini dia. Tuh, Physical. Kenapa? Karena ketika seorang talent di manajemen kami bikin show, pasti butuh merchandising. Jadi daripada kami keluar-keluar, nyari vendor dan segala macam, ribet, punya aja sendiri gitu. Dan kenapa akhirnya kami ganti dari Comika Clothing ke Physical? Karena sebenarnya yang ngingetin adalah Toro, manajer gue, bisnis manajer gue. Dia bilang bahwa sebenarnya kan bikinnya bukan cuma baju ya. Bikinnya kan merchandise bisa apapun. Wah, bener juga. Tapi kalau dibuang clothing ya, jadinya Comika, nggak mungkin kan. Akhirnya dicari nama baru, akhirnya Physical lah ketemu. Physical itu kan sebenarnya kan intinya sederhana. Bahwa kita semua percaya bahwa di era digital ini, barang fisik itu jadi makin merasa berharga. Kalau misalkan gue udah lama banget nih nggak ngeluarin DVD. Kalau gue tiba-tiba ngeluarin DVD Septic Tank, dibeli sama orang, walaupun mereka udah nggak punya DVD player. Karena mereka biasanya nonton Netflix kan, atau di comika.id gitu. Karena pengen punya aja gitu. Dan benda-benda fisik itu adalah sebuah perpanjangan dari brandnya si talent ini gitu. Kalau misalnya Panji bikin kaos
kucing tersinggung, apa sih nama kaosnya? Kucing kesayangan, kaos kucing kesayangan, itu kan perpanjangan dari kasus yang pernah dialami ke gue, yang penonton gue tahu, yang kalau misalnya penonton gue punya kaosnya, gue jadi inget kejadian ini gitu. Nah, jadi punya merchandising itu penting. Dan kalau misalkan dia bikin special, pasti ada merchandise, apalagi kalau bikin tour gitu. Lalu kalau misalkan Comika tadi punya kebutuhan untuk bikin merchandising juga untuk dirinya sendiri, punya juga gitu. Nah, tapi itu pun gue pikir kayaknya masih ada yang kurang. Gue baru sadar setelah mulai ngerjain Comika event berkali-kali, gue mulai sadar bahwa kan kami ngerjain 3 acara tuh dalam seminggu. Sepanjang tahun, tapi sebenarnya Comika Money Market tuh udah masuk tahun kedua. Kami mulai sadar lama-lama talent tuh itu aja. Bahkan masuk ketika kami mulai mendatangkan dari luar kota, karena ada banyak yang, ada yang dari Malang, kalau lu inget waktu itu Adit MKM, Firman Singa udah mulai ngisi, dari Jogja juga kalau gue nggak salah mulai ngisi, Mukti Entut kalau nggak salah mulai ngisi, Yusril juga waktu itu mulai ngisi. Waktu itu masih domisili Jogja, Iqbal Kutul iya nggak ya, AB waktu itu. Jadi banyak yang kami datengin dari luar, tapi komikanya mulai itu aja yang cukup solid untuk ditaruh di acara-acara Comika. Akhirnya kami sadar kalau kita mau ini muter, harus ada yang terlibat di dunia edukasi stand up comedy. Karena ada yang sudah fokus di dunia, bukan fokus ya, salah satunya mengerjakan edukasi stand up comedy, cuman standar yang dihasilkan anggaplah bukan standarnya gue nggak bilang jelek ya, biar nggak tersinggung. Sama-sama baju putih nih, biar nggak tersinggung, lebih ke standarnya nggak di gua. Tentu dibilang standar gua bagus kok, orang komika gua lucu, ya lucu. Tapi kalau di komedi kan kita sama-sama tahu, yang bilang kita lucu itu nggak boleh kita sendiri, tapi penonton. Nah, afirmasi penonton terhadap lucunya dia, ya dari kesuksesan dia sebagai komedian. Berapa banyak orang mau bayar untuk nonton dia? Apakah dia udah mulai bikin pertunjukan, mulai bikin karya, apakah ada yang datang? Sebelah situ tuh belum ada. Dan soal lucu atau nggak lucu, banyak juga yang bilang gue nggak lucu kan? Banyak yang bilang nggak lucu. Tapi yang bilang lucu tuh ada, banyak juga jumlahnya. Dan nominal duit yang keluar, ya kita bisa hitung gitu. Sebelah sini belum. Nah kan gue nggak bisa mengandalkan itu. Jadi gue pikir kita harus terlibat sendiri untuk membuat edukasi stand up. Lahirlah Pecahkan. Pecahkan ini adalah lembaga edukasi stand up. Dia ada buku catatan, ada buku pecahkan. Buku pecahkan tuh untuk belajar stand up comedy. Ada buku materi ini sebenarnya notebook sebenarnya, cuman ditambahin halaman-halaman latihan gitu. Jadi lu bisa ngisi halaman latihannya kayak ini, ada sejumlah sikap, habis itu apa kejadian yang pernah lu alami dalam hidup yang berkaitan dengan sikap itu, malu, pengalaman hidup lu apa aja yang ada kaitan sama malu, terus jijik, terus takut, terus bingung. Karena ini adalah nanti akan jadi premisnya gitu. Buku materi, terus kami juga punya kelas online. Kelas online-nya saat ini ada di sekolah.mu, karir.mu, di mana lu bisa menyisipkan, nyempilin stand up comedy ketika presentasi untuk urusan kerjaan. Terus nanti akan ada produk lain, kelas online-nya, yang sebenarnya kami daftarin di Prakerja. Mungkin bisa diakses di Prakerja. Doain aja. Kami juga bikin workshop online. Bedanya sama kelas online adalah kelas online itu pre-recorded gitu. Jadi ketika lu bayar sekian, lu dapat video gue, dapat diktat, dapat tanya jawab, dapat kesempatan untuk presentasi di depan gue. Kalau workshop itu benar-benar workshop aja gitu. Selama sebulan, 4 pertemuan. Minggu pertama ketemu Beler, latihan bikin setup. Minggu kedua ketemu Remin, latihan nulis punchline. Minggu ketiga ketemu Awe, latihan delivery. Minggu keempat ketemu gue, stand up di depan gue. Jadi ada banyak. Nah, kenapa? Karena nanti kami akan memastikan talenta-talenta yang lahir tuh standarnya oke. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk ngisi acara-acara kami juga. Nah, ini adalah satu bikin ekosistem yang didesain untuk menyehatkan habitatnya. Karena kalau habitatnya sehat, berarti organisme di dalamnya, dalam hal ini komika, kan pasti sehat juga gitu. Nah, sampai sini terus gue mikir, masih kurang. Setiap unit bisnis ini butuh amplifikasi, butuh media tepatnya. Awalnya tadinya mikirnya cuman untuk kebutuhan promo, tapi lama-lama untuk kebutuhan fandom terhadap stand up comedy.
Jadi dulu kan gini ya, setiap kali gue mau tour atau siapapun klien-klien kami yang mau bikin special, itu kan kami giring untuk media visit gitu. Tapi pikir-pikir ngapain gue ke misalnya ya detik.com, emang audiensnya luas, tapi berapa banyak sih yang sebenarnya penonton stand up, kita nggak tahu. Atau ke Deddy Corbuzier penontonnya banyak banget, tapi kan kita nggak tahu berapa banyak yang spending di antara situ, berapa banyak yang spending untuk stand up, kan kita nggak tahu. Jadi diputuskan kita bikin aja media tentang stand up comedy gitu, karena saat ini headless media itu media-media tanpa rumah. Homeless media. Headless atau homeless media. Media-media tanpa rumah. Kayak misalnya ada beberapa media-media gitu yang nggak punya .com-nya gitu, nggak punya fisiknya, nggak punya .com-nya gitu. Yang cuman ada di Instagram. Trennya tuh gede ke arah sana gitu. Terus gue pikir kita juga bisa bikin, tapi kami bukan homeless media, kami punya rumah, nanti akan ada comika.media. Nah nanti berarti kita kumpulin aja orang yang emang cinta komedi, cinta stand up komedi, pokoknya berita tentang komedi, tentang stand up komedi, bukan hal yang aneh, karena dulu ada Radio SK, radio media yang hanya komedi, dulu ada majalah humor yang hanya komedi, bukan konsep aneh sebenarnya. Nanti kapan-kapan dia cerita soal Comika Media dan kenapa ini adalah sesuatu yang masuk akal banget. Tapi lahirlah Comika Media. Comika Media itu akan amplifikasi apapun yang dilakukan sama siapapun di dalam ekosistem ini. Pecahkan mau ngelakuin sesuatu atau habis bikin kegiatan sesuatu, beritakan aja biar orang-orang pada tahu. Comika Management Talentnya habis bikin sesuatu, beritakan aja. Kami mau bikin tour atau seseorang mau bikin special, beritakan aja. Comika.id punya penghargaan, beritakan aja. Physical ngerilis konten baru, beritakan aja. Akhirnya kami punya media untuk membantu amplifikasi, karena salah satu yang dibutuhkan oleh talenta-talenta adalah PR activity gitu. Harus ada kan gue pernah bahas tuh soal funnel gitu ya, dari nggak tahu jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman, teman jadi teman main jadi sahabat. Ada di video MVP yang lain, lu tonton aja. Nah berarti untuk membuat orang mau beli tiket si komika ini, orang ini kan harus tahu dulu aja bahwa komika ini hidup di dunia gitu. Berarti kan harus diperkenalkan pada dunia gitu. Lahirlah si Comika Media ini. Habis itu setelah kami pikir-pikir, ada satu lagi yang belum muncul dan sebenarnya butuh. Dan ini idenya Toro juga, business manager gue. Di manajemen, salah satu bagian dari ngegedein personal brand adalah bikin konten. Bikin konten itu bukan cuma sekedar untuk punya konten per se, tapi dia dengan bikin konten jadi punya IP. Kayak Hiduplah Indonesia Maya adalah IP gitu. Kayak Tubruk adalah IP. Kayak Saya Merasa Herman adalah IP. Persis kayak yang tadi para comika. Nanti kita bahas kapan-kapan IP. Kalau lu pengen kasih tahu ya, mau dong jelasin soal IP. Gue juga nggak tahu. Gue mungkin bisa cari orang yang lebih kenal, tapi gue cerita apa yang gue tahu aja. Dan juga dengan bikin konten, dia membuat atau mempertebal audiensnya dia. Tapi kan gue nggak bisa maksa talent gue untuk bikin konten. Yang gue bisa lakukan adalah memfasilitasi mereka. Jadi Toro bilang, gimana kalau kita punya tempat aja, kita punya studio, kita udah punya kamera, kita punya head of production, head of creative, punya orang sana, pokoknya ada aja. Jadi talent-talent ini bawa badan aja. Ide nggak jadi juga masih bisa dimatangin sama orang kreatifnya gitu. Nah, PH itu namanya Comika Space. Comika Space juga hadir untuk membantu setiap unit bisnis. Kalau misalnya kayak kemarin, Musdalifah mau bikin konten podcast talk show bareng dengan Boah, namanya Madepake? Bukan. Kamse Upai. Lu bisa cek di YouTube-nya Musdalifah. Musdalifah kan nggak punya kamera proper gitu ya, nggak mau setnya di mana. Akhirnya dibantu di Comika Space, dikerjakan di markas Comika. Lu bisa lihat tuh. Dibantu untuk setupnya, setnya, terus kameranya dan segala macamnya jadi tuh. Comika Space bantuin. Kalau Comika Event mau bikin materi promo yang bentuknya video, dikerjain sama Comika Space juga. Bahkan karena Comika Event udah mulai ngerjain banyak acara streaming di comikacomedy.club,
yang ngerjain streamingannya ya Comika Space juga gitu. Udah punya studio, jadi kami nggak perlu nyewa studio lagi. Terus udah gitu, kalau misalkan comika.id mau bikin konten atau konten promo sama Comika Space, physical mau bikin konten sama Comika Space, pecahkan mau bikin kelas online sama Comika Space. Sehingga setiap unit ini udah punya supporting untuk memastikan dia bisa berproduksi dengan baik secara visual gitu. Nah, inilah yang sekarang merupakan ekosistem di dalam Comika. Masing-masing punya privilege untuk talentnya. Jadi ada banyak privilege yang didapatkan sama talent ini. Sesuatu yang masih gue coba untuk fine tuning ya. Niatnya kan jadi privilege, tapi kan prakteknya kan masih harus dirapihin terus. Kayak contohnya, Comika Event itu nggak ngerjain tour orang lain selain talentnya kami. Jadi kalau misalnya ada stand-up comedian luar gitu datang, misalkan calon tong bilang bikinin gua tour dong, kami akan bilang, aduh maaf banget, kami tour tuh cuman ngerjain talent kami sendiri. Makanya kami ngerjain turnya gua, turnya Rin, turnya Brata, turnya Erwin gitu. Tapi talent lain enggak. Kalau talent lain kami ngerjain spesialnya di Jakarta, kami kerjain, kami mau. Terus Comika ID, physical, pecahkan, Comika Media itu punya privilege juga untuk si talent-talent di sini. Harapannya kalau kami ekosistemnya benar, habitatnya akan membuat organisme di dalamnya sehat, yaitu komika. Seorang komika punya manajemen untuk ngebantu dia, punya promotor untuk ngebantu dia, punya platform digital untuk ngebantu dia, punya merchandiser untuk bantu dia, punya unit edukasi kalau dia butuhkan untuk ngebantu dia tumbuh kembang gitu. Memang saat ini entry levelnya masih di level orang yang baru mau belajar, tapi waktu itu kan gue pernah bikin workshop stand up comedy itu kan untuk profesional. Itu juga ada di tanggung jawabnya pecahkan, bisa juga gitu. Nah, gua susun ini sedemikian rupa sehingga dia bisa bergerak dengan lebih baik. Ibaratnya, dulu tuh roda giginya tuh cuma 3. Sekarang gue tambahin 1, 2, 3, 4 roda gigi supaya geraknya nggak terlalu berat. Bisa gerak, tapi akan lebih enak geraknya kalau seperti ini. Dan di setup sedemikian rupa sehingga tim manapun yang kerja lebih baik akan bisa ngedorong yang lain untuk jalan. Jadi gini, gue kan baca ini nih, Jim Collins Good to Great. Mungkin lu baca juga, pasti lu tahu ada satu bab yang namanya flywheel concept. Flywheel concept itu intinya adalah bisnis yang akhirnya dari good to great itu menyusun perusahaannya sedemikian rupa sehingga satu keputusan baik mau nggak mau akan berdampak ke keputusan baik lainnya dan dia akan ngedorong keputusan baik lainnya, kemudian ini akan berputar terus dan menjadikannya makin bukan cuma gerak rodanya tapi makin lama makin besar. Dia ngambil contoh kayaknya Amazon deh, yang mana keputusan baik pertama mereka adalah gratis ongkir apa ongkir semurah mungkin, sehingga karena dia putuskan ongkirnya murah, transaksi naik. Karena transaksi naik, stok mesti banyak. Karena stok mesti banyak, cari mitra harus lebih giat. Karena cari mitra lebih giat, begitu terus akhirnya muter terus perusahaannya. Nah, ini kalau pikir-pikirnya kan setiap ini kan diisi sama tim sendiri, ada tim Comika Management, ada tim Comika Media, tim Comika Space, tim Comika Event, tim Comika ID, tim Physical, tim Pecahkan. Makanya di kantor tuh ada berapa orang ya? 50-an kali, apa 60-an orang ya sama talent, gue lupa. Nah, kalaupun cuma satu roda yang rodanya geraknya bener, dia mau nggak mau akan ngedorong yang lain. Contoh, misalkan nih semuanya ini tolol-tolol karyawannya, misalnya ya, atau nggak kerja sesuai dengan standar. Tapi di sini bagus nih, tim yang dalam Comika Management bagus. Kalau tim Comika Management bagus, mau nggak mau mereka akan menumbuh kembangkan talent yang sampai ke level dia mau bikin special, sehingga mau nggak mau Comika Event pasti kerja. Dan kalau Comika Event udah kerja, mau nggak mau pasti physical ikut kerja, karena pasti ngerjain merch-nya. Dan kalau misalkan udah jalan, mau nggak mau akan jadi konten untuk Comika.id. Dan mau nggak mau, Comika.id ini akan pada akhirnya, karena entry barrier-nya cukup murah dibandingin tour, apalagi nanti ketika udah bisa jadi subscription, streaming, harganya akan murah, dia akan mau nggak mau
memapar karya-karya stand up comedy kepada anak-anak baru. Anak-anak baru mau nggak mau akan ngisi kepecahkan karena pengen jadi stand up comedian. Dan ketika pecahkan ngisi, mau nggak mau akan hadir talenta-talenta baru. Jadi muter terus, mau nggak mau. Kalau misalkan ini jelek kerjanya, misalkan yang bagus cuma tim Comika Event. Kalau tim Comika Event kerja, mau nggak mau, kan dia akan narik talent. Dia kan mesti bikin cara. Mau nggak mau ini akan ke bawah. Dan mau nggak mau akan jadi konten Comika tadi, mau nggak mau akan jadi merch physical, dan ketika udah ada di sini, entry barrier-nya murah, mau nggak mau anak mudanya akan terpapar, dan mau nggak mau akan jadi stand up comedian, dan mau nggak mau ngisi pecahkan. Kalau misalnya yang bagus cuman pecahkan, yang lain kerjanya jelek, tapi pecahkan bagus banget dalam mengedukasi talenta-talenta baru. Mau nggak mau ngisi ke sini. Akan jadi talent management. Dan karena bagus, mau nggak mau akan bikin event, mau nggak mau, dan seterusnya. Jadi, dia disusun sedemikian rupa, sehingga kalaupun 3 atau 4 unit di sini kerjanya nggak bagus, tapi ada satu yang masih bagus kerjanya, dia mau nggak mau akan ngedorong. Sehingga perusahaannya jalan terus. Sehingga dia hidup terus. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa harus semuanya ada di dalam Comika? Mungkin lu sempat kepikiran kayak gitu. Kan bisa outsource. Ya kan bisa aja merchandising-nya kerja sama aja sama brand lain. Kan ada banyak brand. Ada brand yang udah kerja sama komunitas stand up Indo sering. Kan bisa. Atau kenapa nggak kerja sama IO lain aja, kan bisa. Nah, alasannya adalah karena gue menginginkan, ini kan namanya vertical integration ya, vertically integrated gitu. Dimana semuanya itu ada di dalam satu perusahaan yang sama, vertically integrated. Karena bisa aja gue nge-outsource, bisa aja gue bermitra dengan yang lain, tapi gue nggak tahu standar eksekusinya mereka seperti apa. Yang didasari adalah karena lebih tepatnya gue nggak bisa kontrol kualitasnya, karena gue nggak bisa kontrol eksekusinya, karena gue nggak bisa kontrol budaya perusahaan tersebut. Gue kasih contoh yang paling gampang. Contoh paling gampang adalah Marvel. Sebenarnya ada banyak contoh, tapi kayaknya yang kita sama-sama mudah untuk pahami karena lo pasti tahu Marvel kan. Kita pakai contoh Marvel aja. Jadi Marvel pada suatu hari sadar bahwa mereka tuh bisnisnya bukan komik dan bukan animasi. Mereka tuh bisnisnya IP. Mereka bisnisnya tuh adalah karakter. Karena mereka tahu Mickey Mouse, Donald Duck ini itu bisa mereka duitin gitu. Lebih dari sekedar langganan. Kan dulu ada majalah Donald Bebek. Lucu banget tuh Donald Bebek tadi, ya wow, lucu banget itu. Tapi lebih dari sekedar itu, sebenarnya bisa yang lain gitu. Bisa aja kan, misalkan Uniqlo gitu ya, Uniqlo menghubungi Disney, gue mau pakai dong karakter-karakter lu di kaos gue. Kan Disney kan nggak punya toko di beberapa negara-negara yang kami ada. Uniqlo ada di Indonesia loh, dan Disney Store kan nggak ada di Indonesia. Untuk yang nggak tahu, Disney tuh punya toko memang di banyak negara, di Amerika Serikat, di Tokyo, di Jepang ada. Tapi di Indonesia belum ada, nggak tahu tuh kenapa. Nah, Uniqlo bilang, kan lu nggak punya toko, kan Disney Store nggak ada di Indonesia, nggak ada di Jakarta, gue tuh ada gitu. Jadi sebenarnya kasihan fans-fansnya Disney di situ. Kalau gue punya kaos-kaos Donald Bebek kan senang fans di sini. Boleh nggak gue bikin kaos pakai karakter lu? Kata Disney, oke juga nih. Boleh, tapi lu bayar ya? Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ada license fee. Nah, licensing fee itu bisa putus gede di depan, atau bisa komisi, atau bisa kombinasi dari keduanya, tergantung sama posisi tawar yang punya IP. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya si Disney sadar bahwa iya, kita tuh bisnisnya IP guys, kita tuh bikin ceritanya bagus, karakternya bagus, abis itu orang boleh beli license untuk bikin bukunya, beli license untuk bikin mainannya, atau apapun dari si IP ini. Terus kayaknya mereka suatu hari sadar ada pergeseran. Lama-lama yang suka karakter-karakter Mickey, Donald, Goofy dan segala macam itu makin lama makin muda gitu. Karena dulu dewasa. Dulu yang nonton Fantasia itu legend banget lah. Fantasia itu, tahun berapa ya? Mungkin 70-an kali ya? 70-an kayaknya. Fantasia itu cerita soal Mickey Mouse. Mickey Mouse itu ceritanya kerja jadi tukang bersih-bersih gitu atau apa. Jadi kayak pembantu. Kayak pembantunya penyihir. Penyihirnya naruh topi sihirnya. Mickey Mouse bilang,
mumpung penyihirnya nggak ada, bos gue nggak ada, gue pakai ya. Pas dia pakai, nah dia akhirnya bisa nyihir. Bagus banget itu. Panji banget ya, bagus banget. Ya pokoknya bagus banget lah. Dan waktu tayang di bioskop, yang nonton tuh orang dewasa. Snow White yang nonton tuh dewasa. Karena pada zaman itu adalah mungkin hal yang baru, entah gimana, tapi yang pasti dulu dewasa, tapi sekarang enggak. Sekarang yang doyan sama Mickey, Goofy itu adalah bocah-bocah, dan lebih tepatnya balita. Karena sekarang di Disney itu mereka tuh jadi Disney Clubhouse. Kayaknya ada channel namanya Disney Clubhouse deh. Karena yang nonton balita gitu. Nah berarti remajanya, dewasanya nih, ini gimana nih? Akhirnya mereka beli IP. Makanya mereka beli dari George Lucas tuh Star Wars mereka beli kan. Tapi mereka juga beli Marvel. Karena mereka tahu Marvel isinya IP semua. Bukan Avenger doang. Iron Man adalah IP. Spider-Man adalah IP. Hulk adalah IP. Captain America adalah IP. Banyak banget lah. Dipikir, kalau kita yang punya oke banget itu. Di sisi lain, Marvel lagi kebingungan. Sebelum akuisisi dengan Disney, kalau gue nggak salah ya, Marvel tuh sadar juga bahwa mereka bisnisnya IP, dan mereka memutuskan untuk ngejual hak untuk produksi filmnya ke PH. Kayak ke Spider-Man ke Sony, terus X-Men tuh kemana ya? Kemana ya? Coba lu Google dah, cari tahu dah. Kayaknya di 20th Century Fox atau apa gitu, gue lupa. Tapi pokoknya mereka ngejual ke yang lain. Nah, ketika IP mereka, filmnya dikerjain sama orang lain, harapannya filmnya sukses, dan nanti dagangan-dagangan lain IP-nya jadi makin sukses. Jadi, kalau filmnya sukses, yang minta license untuk bikin kaos jadi makin banyak, jadi penghasilannya gede terus. Yang jadi masalah adalah, karena yang ngerjain bukan mereka, yang ngerjain perusahaan-perusahaan lain, kualitasnya nggak sama. Jadi kayak Spider-Man sukses 1, 2, 3, X-Men sukses, tapi Hulk enggak. Terus Fantastic Four enggak. Terus Daredevil sukses kayak Ghost Rider, Punisher. Jadi karena mereka serahin ke orang lain, mereka Marvel nih ya, ini nggak punya kontrol akan cerita, akan kreatif, karena semuanya tentu mereka punya suara, tapi produksinya di sana semua gitu. Jadi nggak bisa dalam kontrol mereka. Yang mana ketika akhirnya Marvel dibeli sama Disney, abis itu memungkinkan untuk punya Marvel Studios yang akhirnya Kevin Feige ditaruh di situ. Nah, mulailah film-film yang diproduksi sama Marvel Studio. Jadi studionya nggak di outsource ke orang, vertically integrated di dalam. Gue nggak tahu apakah ini bagian dari deal-dealannya ya. Karena gue kayaknya dengerin banyak konten tentang Bob Iger, tapi gue lupa ini dibahas atau enggak. Gue ikutan masterclass-nya Bob Iger juga. Bob Iger tuh CEO-nya Disney. Sekarang udah diganti. Nah, terus setelah ada Marvel Studio, dimulai tuh Marvel Cinematic Universe dengan produk pertama mereka, karya pertama mereka, Iron Man. Seingat gue, film terakhir di luar Marvel Studio itu tuh Fantastic Four kayaknya. Fantastic Four yang Silver Surfer, Rise of the Silver Surfer. Setahun setelahnya rilis Iron Man sukses. Dan kalau lo perhatiin, semua IP di dalam Marvel Cinematic Universe sukses, termasuk IP yang sebenarnya lemah. Menurut gue ya, Guardians of the Galaxy, sebelum ada yang tersinggung, nggak segede Iron Man dan Captain America gitu. Tapi bisa jadi IP yang sukses banget. Dan ada banyak yang kayak gitu juga. Dan semuanya tuh diikat dalam satu rangkaian cerita yang sama, sehingga semuanya tuh saling, kekuatannya tuh jadi makin gede gitu. Gue rasa kalau bukan karena Avengers, Black Widow nggak punya standalone movie. Karena secara IP mungkin nggak sekuat yang lain gitu. Nah, sambil orang-orang berharap, kapan dong X-Men masuk ke Disney, Deadpool udah masuk, dan makanya waktu Spider-Man akhirnya muncul di Avengers, di Infinity War Endgame, orang udah, akhirnya Spider-Man, karena haknya ada di Sony gitu. Dan waktu itu kan film Spider-Man selanjutnya setelah yang Sam Raimi, setelah yang 3 itu, setelah yang Tobey Maguire,
itu kan nggak dianggap sukses. Padahal gue suka banget. Gue sebenarnya lebih suka Andrew Garfield jadi Spider-Man karena lebih mirip Spider-Man zaman-zamannya Todd McFarlane sama Henry Larson. Iya, zaman dulu banget sih. Nah, itulah kenapa vertical integrated itu adalah cara yang gue pilih untuk gue ambil. Karena ketika Marvel bilang kita aja yang ngerjain, Marvel Studio, itu kan vertically integrated, mereka bisa punya kontrol terhadap, karena kulturnya beda, kultur inovasinya, kultur untuk ngejaga karakternya untuk tetap setia. Itu tuh Sony nggak akan sebaik Marvel gitu dalam ngejaga karakternya, karena budayanya aja beda gitu. Yang satu emang datangnya dari creating karakter yang dicintai, yang satu emang kerjanya bikin film aja udah gitu. Nah karena budayanya beda, terus makanya kemudian eksekusinya juga beda dan kualitasnya juga jadi beda. Makanya memilih untuk yaudah mending kita vertikal aja, di dalam Marvel ada Marvel Studio. Nah inilah alasan juga kenapa gue seperti itu. Gue nggak mungkin ada IO yang bagus, tapi gue nggak tahu nih apakah dia mau diajak peduli sama komikanya. Kalau ini kan satu perusahaan, gue bisa bilang, semua orang di sini gue bisa bilang, kita ini hidup untuk ini. Jangan sampai kita lupa aja, kita ini semua untuk komika. Hidup dari karya, ini tuh misi kita. Apakah kemudian lu nanya, ya tapi kan itu lu doang. Apakah satu kantor tuh percaya dengan bahwa mereka itu kerja untuk kemudian? Tentu tidak. Tapi setidaknya yang punya perusahaan punya peranan besar. Gua bisa punya kuasa untuk memastikan siapapun yang kerja di sini peduli sama ini, sama janji kami untuk membuat komika hidup dari karya. Kalau misalkan kita kerja sama merchandiser lain, ya merchandiser lain kan nggak peduli gitu. Asal setiap unit ini tahu bahwa dia itu hidup untuk ini, itu tuh udah cukup untuk ngejaga kulturnya, kepeduliannya yang dibela adalah utamanya ini. Nah tentu nggak semua orang di dalam perusahaan ini ngeh itu atau menjalani itu by heart gitu ya. Tapi semua yang di sini tahu itu yang dituntut atas mereka. Beda. Walaupun mungkin cuman gue, mungkin dari 100% karyawan gue yang ada 50-an itu atau 60-an itu. Berapa sih karyawan gue nggak tahu. Sekitar segitu. Mungkin cuma 20%. Tapi kalau misalnya kepalanya itu, atau yang punya perusahaannya itu, menginginkan itu, ya itu jadi nafasnya perusahaan. Udah kelar, siapapun yang jalanin itu. Kan, gue kan posisinya komisaris ya. Direktur utamanya bukan cuma gue. Dan nggak mungkin gue terus, kan. Gue pengen ini perusahaan jadi gede. Harus ada direktur-direktur lain di masa depan. Siapapun yang gue taruh di sini, gue harus pastiin bahwa dia mau ngejalanin apa yang gue inginkan. Bahwa dia mau ngejalanin perusahaan untuk memastikan ini. Hidup makmur. Hidup merdesa. Nah, waktu itu ada yang pernah bilang kan yang nentuin direktur kan bukan komisaris tapi RUPS. Ya kan komisaris kan atau dewan komisaris kan adalah perwakilan dari pemegang saham. Masalahnya kan emang yang megang saham ya gua lagi gitu. Orangnya cuma pemegang sahamnya cuma 3 di perusahaan kami. Jadi ya RUPS-nya sama kami juga. Jadi gua kalau misalkan ternyata orangnya gue liat anjing ternyata di pala dia yang utamanya bukan komediannya gitu. Ya udah gue cabut gitu. Karena emang dia didirikan untuk itu. Ownernya bilang seperti itu. Nah, kalau lu sadari, udah mau 1 jam video, gue bahkan nggak ngomongin duit. Gila nggak gue? Tolol ya? Perusahaan macam apa nih? Perusahaan yang gue selalu bercanda di kantor, gue bilang, ini perusahaan ini kayak yayasan dah. Masa ada perusahaan didiriin untuk orang? Bukan untuk duit. Tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya duit juga pasti. Cuman waktu awal gue mendirikan ini jumlah duitnya tuh belum ada di bayangan gue. Makanya kalau lu nonton weekly vlog, kan ada tuh 0044 weekly vlog. Di salah satu episode gue ditanya soal kenapa lu yakin. Jadi si Borneo buka pertanyaan sama followersnya ada yang nanya, kenapa lu yakin sama bisnis ini akan sukses? Gue bilang, gue nggak yakin bisnis ini akan sukses. Tapi bisnis ini harus dijalankan, harus ada yang dijalankan, dan harus berhasil. Harus diperjuangkan biar berhasil. Karena dasarnya adalah kebutuhan. Gue ngerasa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan di Indonesia. Tapi ada duitnya. Nah, karena ini sejam, kalau gue lanjutin jadi 2 jam. Gue nggak punya video yang durasinya 2 jam sepanjang-panjangnya gue bikin konten. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh.
Jadi gue bikin ini 2 part ya. Di part selanjutnya kita akan bahas soal perhitungan bisnisnya. Ya, jadi gue bikin video ini untuk si Bob, tapi gak gue jawab setelah 1 jam. Pelan-pelan ya Bob, lu tahu ini dulu. Nah di video kedua gue akan ngomongin soal kenapa gue sangat optimis sama bisnis ini, tapi dari sisi peluangnya, dari sisi market cap, market size-nya. Itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Makasih udah nonton sepanjang ini. Gue ragu sih. Tadinya gue tuh biasanya suka ada yang gue bikin panjang aja, gue bagi 2. Atau gue bagi banyak, tapi ini nggak mungkin sih. Kita lanjut di video selanjutnya aja. Sampai ketemu, Goks. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.